suaranya? Yang tepuk tangan paling kencang, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tepuk tangannya dong, sekali lagi dong. Luar biasa sekali ya. Malam hari ini kembali kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang sudah hadir, tentunya meluangkan waktunya dalam rangkaian acara di malam hari ini. Sampai hari ini kita sudah menjalankan seri turnamen sebanyak 20 seri. Ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ini sebuah pekerjaan yang tidak gampang. Kami paham bahwa upaya ini telah dilakukan dengan serius, dengan fokus, ditambah dengan semangat optimisme yang kuat. Oleh karena itu, sampailah kita di akhir tahun ini bisa melaksanakan 20 seri turnamen. Untuk itu, kami atas nama PGATI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor, kepada Pak Panca, Pak Adriansa, dan semua pihak yang terkait dalam usaha menjalankan turnamen ini. Tentunya kami juga terus berupaya menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Kami tidak menyangka, bahkan teman-teman semuanya juga tidak menyangka kalau tahun ini kita bisa mencicipi 20 seri turnamen. Oleh karena itu saya pikir ini harus kita syukuri, karena mudah-mudahan kita tidak akan berhenti di sini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita juga bisa menjalankan turnamen ini dengan peningkatan-peningkatan, dengan perbaikan-perbaikan, tentunya juga dengan saling kita mempercayai, saling menghormati. Jika pada tahun ini kita melaksanakan turnamen ada kekurangan-kekurangan maupun ada kekurang sempurnaan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ingin tahun-tahun berikutnya kita menjalankan turnamen dengan perbaikan-perbaikan, baik itu perbaikan kami sendiri, tentunya juga perbaikan para pemain agar supaya lebih meningkat lagi. Kemudian juga harapan kami untuk promotor, mudah-mudahan bisa mengupayakan ini dengan jauh lebih baik. Demikian harapan kami. Saya kira kita sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada promotor, dan saya mohon teman-teman profesional untuk berdiri, bertepuk tangan, menghormati promotor. Terima kasih Pak Panca, terima kasih Pak Adriansa. Kami terus terang tidak menyangka bahwa sampai akhir tahun ini bisa mendapatkan fasilitas bagi pemain-pemain kita untuk mengasah keterampilannya. Di samping itu juga bisa meningkatkan penghasilannya. Oleh karena itu, teman-teman, mohon maaf kalau sekiranya masih ada kekurangan. Kami harap tahun depan bisa kita perbaiki.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas sambutan yang baru saja disampaikan Ketua Umum Professional Golf Association Tour Indonesia yang baru saja berhasil tentunya menyelenggarakan rangkaian acara Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023. 20 series turnamen sudah kita lewati bersama, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Pasuruan, Bali, Pekanbaru, Tangerang hingga berakhir di Yogyakarta. Dan pastinya ini juga berkat sinergi sekali lagi dari promotor IT GPS PT Indonesia Jasa Pratama. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi atas kerjasama yang begitu luar biasa terjalin sehingga rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Dan langsung saja tentunya rangkaian acara IT GPS juga tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan, tanpa Nusa Jasa Pratama. Kalau begitu turut mengundang untuk boleh menyampaikan sambutannya Chairman PT Indonesia Jasa Pratama, promotor IT GPS, Bapak M. Prapanca. Kami silakan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali tentunya dukungan yang begitu spesial, support yang diberikan full untuk IT GPS sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dari PT Indonesia Jasa Pratama sudah hadir chairman-nya langsung, kami silakan Bapak. Chairman aja bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan. Saya pertama-tama mengucapkan alhamdulillah banget 2023 ITGPS series bisa selesai, alhamdulillah. Ya tentunya saya bisa jalankan ini berkolaborasi dengan pihak Sanction, yaitu PGA Tour of Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang kok nekat ya, mau biayain pro gitu, mau biayain aktivitas ini di mana dari yang sebelum-sebelumnya tuh tak pernah ada pertandingan kompetisi golf sebanyak ini. Betul Pak Agus? Betul. Jadi saya ceritakan latar belakang ya. Jadi sebenarnya 2019 waktu itu Pak Ketua PGT masih Pak Irwan kalau nggak salah ya. Itu kita mengadakan pertemuan di Stube, Pondok Indah. Disitulah kita berdiskusi panjang gimana caranya bahwa ada satu perubahan besar di olahraga golf Indonesia. Yang saya tahu gitu ya. Jadi waktu itu berjalan sampai pembicaraan itu, saya berapa kali udah membantu PGATI untuk mengadakan turnamen pro. Tapi saya lihat kok kayak olahraga golf ini kayak olahraga yang dikasihani gitu di Indonesia ya khususnya ya. Karena kalau untuk internasional, wah banyak sekali turnamennya. Tapi begitu banyaknya, begitu besarnya Indonesia, tapi kelihatan olahraga golf Indonesia itu kayak apa ya? Ya hidup segan mati pun tak mau, gitu. Dan saya lihat waktu itu kebenaran tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman pro yang lain, kebenaran waktu itu yang ngajarin saya tuh Ramadan Alwi, gitu. Kerjanya komplain aja. Kerjanya curhat, komplain, ini segala macem. Terus ada kesempatan tahun itu saya lupa ya, tahun berapa gitu. Ada Indonesia Open di Pondok Indah lah saat itu. Saya support Ramadan Alwi, gitu.
Ini ngebacot doang, jangan-jangan jago kagak. Gitu. Jadi saya bilang bahwa jadi olahraga waktu itu saat itu saya bilang untuk waktu kita mau berkompetisi kita harus ada psikologis ke kompetitor kita gitu. Jadi saya bilang saat itu, saya panggilnya Doni ya, Don, lo pakai Ferrari gue deh, datang sama bule-bule pada saat itu datang, pasti ngeper setengah mati, gitu. Lo di samping aja, nanti ada orang yang nyetirin, gitu. Nggak berani, dasar mental tempe. Akhirnya nggak lolos juga. Jadi saya yakin sekali bahwa kalian pro ya, saya kan pecinta golf juga. Jadi kalau main sehari aja, berusaha main baik aja susah. Apalagi kalian berusaha untuk berfokus, steady, konsisten dalam satu satu series ya. Bisa 3, bisa 4 hari. Fisik harus kuat, konsentrasi harus kuat, terus hati harus tenang dan tidak boleh punya keinginan. Karena salah satu moto golf adalah itu melawan diri sendiri. Jadi dari situ saya berusaha untuk membantu golf Indonesia gitu. Tapi waktu saya lihat program PGI, PGATI saat itu ini udah anak-anak muda gitu, kok pola pikirnya masih kayak oh nanti PGAT mau bikin turnamen, nyari sponsor setengah mati, kalau nggak deket banget ya nggak dapet. Padahal amatir ini harus punya level up-nya untuk bisa dia masuk ke international tour gitu. Nah PGI ini saya lihat berusaha untuk membangun amatur, tapi kita tidak punya satu kompetisi nasional yang konsisten. Pada saat saya bantu itu mungkin cuman 8, 12 masuk, tahu-tahu nggak jadi karena orangnya lupa janji sama PGATI, atau PGATI harus datang ya mungkin tolonglah bos tolong bos kan gitu. Betul Pak Agus? Nah hal-hal seperti ini tuh menurut saya, padahal olahraga golf itu salah satu jenis olahraga termahal ya gitu. Maksudnya dari money prize, kompetisinya, dan punya valuasi industri yang cukup besar di dunia, sehingga banyak sponsor itu bukan sponsor orang yang baru mau jualan terus jadi sponsor, tapi perusahaan-perusahaan yang begitu besar di dunia mensponsori acara itu. HSBC lah, terus Alfred Dunhill, terus JP Morgan Stanley, itu nggak ada, bukan perusahaan yang baru berdiri terus mau nyari nama, enggak. Tapi karena mereka melakukan bisnis, melakukan negosiasi bisnis itu pada saat golf. Nggak pernah ada olahraga golf itu disponsorin oleh perusahaan-perusahaan menengah bawah. Gitu. Nah dari situlah saya berusaha untuk berpikir 2019 bersama Pak Irwan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Agus masih sekjen atau wakil ketua? Sekjen. Masih sekjen 2019. Untuk mencoba menjalankan itu. Saya bawa waktu itu satu sponsor, bukan IJP saat itu. Ada, kebenaran itu adalah salah satu promotor yang rekanan dengan klub bola saya. Udah komit 12 dan lain-lain, tapi waktu itu sayangnya kita diterpa COVID. Hapus itu, pupus semuanya. Pupus semua, terus kebenaran saya juga menjadi ketua Fun Golf Club, yaitu Happy. Nah disitulah saya, waktu dipilih saya bilang sama para founders, boleh saya jadi ketua Happy dengan catatan CSR-nya adalah untuk Golf Pro Indonesia. Dan itu udah saya buktikan selama saya menjadi ketua Happy Golf. Nah dari situ saya berusaha untuk, kalau
di industri bola, ya kebenaran saya salah satu klub pimpinan klub bola di Indonesia, salah satu yang terbesar juga dan salah satu yang paling teredukasi di Indonesia, di mana para supporternya sampai hari ini tidak pernah berantem. Mau di mana saja mereka main, karena itu adalah keberhasilan kita untuk gimana caranya mengaktifasi, menambah valuasi dari olahraga sepak bola. Dan itu menjadi challenging saya, kenapa saya menjalankan Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 ini. Kenapa? Karena saya pengen menambah valuasi dari si olahraga golf itu sendiri. Tidak mudah, karena selama Indonesia berdiri kayaknya tidak pernah kompetisi golf seperti ini. Dan saya biasanya kalau seandainya orang mau bikin kompetisi golf itu harus ada sponsornya dulu. Cari sponsor, ada duit, baru jalan. Tapi bagi saya saat itu adalah momentum saya atas kecintaan golf saya. Sampai hari ini saya jalankan dengan modal kita sendiri dari PT Indonesia Jasa Pratama. Tapi tentunya tidak mudah, dan tidak hanya saya, tidak hanya PGTI, tapi dengan para pro-pro semua harus menambah nilai dari pro golf itu sendiri di Indonesia. Jangan sampai tercoreng pro golf Indonesia, bahwa pro golf Indonesia itu punya satu wibawa, ya. Jadi kalian harus punya etika sebagai pro, ya, atlet pro gitu ya, dalam bersikap, dalam appearance, untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi pro golf itu tidak mudah, gitu. Kalian berjuang main 4 hari, bisa main under, mungkin plus dikit atau plus besar tergantung dari kesiapan kalian untuk menghadapi kompetisi. Tujuannya apa sih? Gitu. Saya melaksanakan ini untuk kalian sendiri, pro-pro semua, gitu. Untuk amatir punya mimpi bahwa kalau dia ikut amatir turnamen, dia bisa punya keyakinan apabila dia turning pro, dia punya jenjang karir yang pasti, layaknya seperti olahraga yang lain. Kalau seandainya tidak, hanya dia saja yang nanti bisa masuk ke internasional turnamen. Nah, saya ingin kalian memanfaatkan ini, dan kami sebagai promotor berusaha semaksimal mungkin menaikkan valuasi dari entertainment dan olahraga golf itu sendiri di Indonesia. Tentu masih banyak kekurangan, dan saya berusaha untuk bisa memberikan nilai-nilai lebih di kemudian hari. Dan banyak pertanyaan, terutama dari Ramadan Alwi, suka WA atau telepon, bro, ini tahun depan masih ada gak bro, gitu kan. Saya bilang ya tergantung kalian. Kalau kalian ini pengen lanjut, kalian harus bersikap ini harus lanjut. Karena ini untuk kalian sendiri. Sponsor yang dapat dari pribadi kalian, apakah itu masuk ke promotor? Tidak. Itu adalah nilai dari kalian sendiri. Gitu. PGATI adalah di level pembinaan untuk menjaga aturan main yang berlaku sesuai dengan aturan PGA internasional. Jadi kalau kalian mau maju, acara ini mau maju, kompetisi kita mau maju adalah dari kalian sendiri. Kalian harus punya komitmen atas kompetisi ini. Jangan sampai kalian jago kandang, gue main di Pondok Cabe aja, yang penting gue dapet waktu gue juara di sana. Atau kalian, enggak, gue main 5 aja, main 5 turnamen yang dekat-dekat aja lah, males gue keluar kota. Gitu. Kalau mental kalian seperti itu, tidak akan naik nilai valuasi dari kompetisi ini. Gitu. Kalian berusaha untuk mengikuti perjalanan kompetisi ini. Dan insya Allah kalau seandainya kan itu diikuti terus dan ramai, yang artinya adalah nilai valuasi dari olahraga itu, kompetisi itu sendiri akan naik. Nilai valuasi kompetisi itu akan naik, dan tentunya akan mengikuti yang lain, yaitu sponsor-sponsor masuk, dan tentunya yang kalian harapkan, money price-nya akan naik. Apabila money price-nya kalian akan naik, berarti apa? Kalian punya kepastian, punya konsistensi untuk menjaga prestasi kalian. Gitu. Tidak mudah, karena someday
besok ada anak muda yang baru hadir, besoknya lagi ada anak yang akan muda lagi baru hadir, dan kalian akan berkompetisi terus. Contoh ya adalah ada Jordan Spieth, Tiger Woods, Ricky Fowler mendewakan Tiger Woods sampai akhirnya mereka bisa berkompetisi bersama. Tapi kan proses untuk mereka bisa mencapai itu, yaitu ada order of merit yang sudah ditentukan oleh PGA. Dan saya yakin kalian mau bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan kalian juga pengen, Pak, naikin dong money price-nya. Iya, kalau valuasinya naik. Tapi kalau valuasi bisnisnya tidak naik, ya gimana kita mau naikinnya? Jadi valuasi bisnis golf ini bisa naik, yaitu dari kalian sendiri. Komitmen kalian atas olahraga ini. Uang itu nomor sekian, tapi prestasi kalian adalah utama. Gitu. Itu yang harus dijaga oleh kalian. Dan ke depan tergantung kalian mau terus atau tidak, itu tergantung dari kalian. Gitu. Tergantung dari juga keseriusan dari pihak PGATI. Saya disamperin oleh beberapa sponsor sebelumnya, diajak ngobrol saya, diajak ngopi, diajak mobil. Itu dia tanya, dia bilang sama saya saat itu, Mas Panca, ini duit Mas Panca, gitu. Mas Panca yang harus mengendalikan. Saya bilang saya tolak itu. Konsep itu tidak berlaku untuk saya. Bahwa konsep saya adalah bukan saya mengendalikan, tapi adalah peserta Pro Golf Indonesia yang di bawah naungan PGATI lah yang bisa mengendalikan ini. Saya hanya membantu atas kecintaan saya atas olahraga golf. Jadi kalau kalian mau dihormati, kalian mau ini naik, kalianlah yang harus menunjukkan ke masyarakat Indonesia, terutama masyarakat olahraga, bahwa olahraga golf Indonesia adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu yang harus kalian lakukan. Gitu. Bahwa jadi olahraga golf Indonesia ini adalah olahraga yang benar-benar akan dicintai di kemudian hari. Tentunya kalian itu berkomitmen atas kompetisi ini, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan kompetisi ini, PGATI berkomitmen untuk menjaga regulasi yang ada. Gitu. Itu yang harus kalian jaga. Kalau kalian mau tahun depan, itu kita berlangsung. Gitu. Bermulailah dari diri kalian sendiri sebagai Pro Golf Indonesia, yang dimana hari ini sudah punya ranking di Indonesian Tourism Golf Pro Series yang diatur oleh PGATI sesuai dengan ranking kalian, dan kalian yang harus membawa ini naik, bukan saya. Saya sebagai fasilitator. Kalau saya analogikan dengan sepak bola, itu adalah olahraganya, gitu. Bukan atlet itu akan berusaha untuk bisa mencapai titik itu, gitu. Dari ada 13, 14, 15, 16, 17 sampai 20 sampai mereka punya valuasi sendiri. Ya memang harus kita akui saat ini adalah valuasi olahraga terbesar di Indonesia adalah sepak bola. Dimana untuk broadcast aja setahun itu bayarnya 400 miliar. Belum sponsor liga, title itu 180 miliar. Jadi hari ini 2023 olahraga bola itu valuasi bisnisnya dari sisi sponsor hampir 800. Di kita masih zero. Tapi yang membentuk itu siapa? Bukan si klub, tapi para atlet. Para atlet itulah yang membentuk valuasi itu untuk enak ditonton. Jadi orang-orang bisa datang dan kalian punya etika untuk menghadapi para penonton itu. Gitu. Itu yang membuat. Dan saya punya mimpi olahraga golf Indonesia someday. Saya nggak bisa ngomong 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Itu yang bisa menentukan percepatan itu adalah kalian. Saya hanya fasilitasi. Mudah-mudahan someday kita bisa seperti itu. Ya. Mungkin itu aja yang saya dapat berikan untuk sharing. Jadi jangan nanya sama Ramadan Alwi lagi. Jadi kalian udah tahu apa yang menjadi mimpi kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Panca untuk boleh tetap berada di atas panggung, karena atas dukungannya selama ini juga akan diberikan. Ada paling meriah. Yes.
sangat istimewa tentunya dukungan yang diberikan oleh Bapak Panca ya dari PT Indonesia Jasa Pratama yang selalu mendukung terselenggaranya rangkaian acara Indonesia Series 2023. Sudah mulai turun Pak ya, silakan monggo. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling kencang untuk Bapak Panca ya. Ini luar biasa sekali ya, Pak Panca tadi juga sudah berpesan kalau teman-teman semua mainnya keren, teman-teman semuanya happy, teman-teman semuanya senang. Rangkaian acara seperti ini akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Yeay! Pertama saya ucapkan yang terhormat Bapak Muhammad Prapanca selaku chairman dari Indonesia, yang terhormat Bapak Agus selaku ketua dari PGATI. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah hari ini kita sehat semua dan bisa berkumpul di sini. Tadi luar biasa sekali dari Pak Panca speech-nya. Izinkan saya ucapkan terima kasih Pak Panca sudah mau memajukan industri ataupun olahraga golf di Indonesia dengan semangatnya yang luar biasa sekali. Kemudian ini saya merasa turnamen ini adalah merupakan wadah kepada untuk golfer pro yang sampai disiapkan 20 seri dalam 1 tahun ini. Harapannya ya pastinya kami berjuang agar tahun 2024 diadakannya lagi. Mudah-mudahan mohon dukungan dari para pemain semua. Kemudian juga terima kasih kepada PGATI, Pak Agus, Pak Armen, dan seluruh tim yang selalu membantu berjalan lancarnya acara ini. Walaupun masih banyak kekurangan dari kami, mohon maaf, tapi pastinya kita akan lakukan yang terbaik dalam acara ini. Izinkan pada kesempatan saya kali ini, saya mau menyampaikan selamat kepada para pemain dan pemenang yang ikut serta dalam kompetisi Indonesia Tourism Pro Golf Series 2023. Malam ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para panitia, pemain. Mudah-mudahan bisa menikmati malam ini. Pastinya kami berharap segala sesuatu yang masih menjadi kekurangan akan kami selesaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Pak Panca, yang kita hormati Pak Agus Triyono, dan juga teman-teman profesional golf Indonesia. Saya mewakili teman-teman intinya untuk mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya event ini Pak. Udah 20 series, terima kasih banyak Pak Panca. Dan juga kepada Pak Agus Triyono, PGA Tour of Indonesia, yang sudah menyelenggarakan event ini dengan baik sampai ke 20 event ini. Dan tentunya dengan adanya event ini yang tadi Pak Panca sampaikan ke kita, bahwa dengan adanya event ini kami sebagai profesional lebih meningkatkan lagi skill kemampuan kita dari permainan kita Pak, yang tadinya mungkin tahun-tahun lalu
yang juara undernya sedikit-sedikit, mungkin ada sedikit, sekarang udah mulai agak banyak. Dan juga kalau Bapak lihat 10 besar juga undernya udah mulai banyak Pak, berarti itu kan menandakan bahwa dengan adanya event ini kita para profesional telah meningkatkan kualitas permainan kita. So terima kasih banyak Pak Panca, Pak Agus Triyono, dan juga pihak-pihak terkait. Dan untuk teman-teman yang tadi udah disampaikan kepada Pak Panca bahwa insya Allah tahun depan akan diadakan lagi event seperti ini, dan kami harapkan komitmen teman-teman dimanapun eventnya ya kita harus join karena kita Professional Golf Indonesia. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Kevin atau Rory dulu. Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panca, Pak Agus Triyono, dan Pak Adriansyah Akbar. Perkenalkan, saya Kevin Cesario Akbar, Professional Golfer of Indonesia. Ya, ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Panca, Pak Adriansyah, dan Pak Agus yang turut serta membangun dan menghidupkan Professional Golf of Indonesia, karena pada prinsipnya menurut saya untuk bisa untuk bisa improve pemain-pemain selain latihan, tentunya kami juga membutuhkan banyak event untuk mencari pelajaran-pelajaran atau pengalaman yang bisa improve kita di kemudian harinya. Dan hopefully tahun depan semoga makin banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa berprestasi di dunia internasional. Karena kalau tadi saya mendengarkan Pak Panca, kita harus menaikkan value dari professional golf itu sendiri, khususnya Indonesia. Jadi ya semoga saja tahun depan akan banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa berprestasi, mungkin di ADT dan di Asian Tour. Ya mungkin step by stepnya bisa top 5 dulu, mungkin di Asian Tour event, di Indonesia Open atau di Indonesian Masters. Kalau menurut saya itu sangat akan membantu banget sih untuk menaikkan value golf di Indonesia, karena untuk bisa melihat di live scoring terus ada di first page gitu ya, di top 5 atau top 3 gitu ada bendera Indonesia di sana sih, itu kayaknya akan menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua lah gitu. Jadi ya semoga tahun depan akan banyak lagi turnamen-turnamen seperti ini juga, biar kita sama-sama bisa improve bareng-bareng. Itu yang dari saya. Terima kasih Kevin, terima kasih Benny. Selamat malam kawan-kawan, rekan-rekan PGATI. Pak Panca, terima kasih sekali sudah datang hari ini dan sudah memberikan speech untuk memotivasikan semua member PGATI. Saya sangat terkesan dengan speechnya Bapak, dan saya yakin bahwa kita bisa meraih visi itu dengan adanya turnamen-turnamen yang seperti tahun ini. Saya rasa cara yang terbaik untuk mempersiapkan atlet-atlet Indonesia adalah melalui jalur kompetisi. Yang saya lihat dari luar negeri, khususnya di Thailand, mereka ada satu sponsor yang sudah berpuluh-puluh tahun ngesponsorin tur lokalnya dan juga untuk pemain-pemainnya untuk bertanding di luar negeri. Dan saya rasa mungkin Pak Panca adalah orang yang bisa membawa visi itu untuk terwujud di Indonesia. Dan terima kasih semuanya yang sudah datang hadir hari ini. Saya rasa begitu pesannya dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Mas Kevin, Mas Benny, dan juga Mas Rory. Terima kasih atas kesan-kesannya, dan juga tentunya ini komitmen kita bersama untuk bisa selalu memberikan yang terbaik, karena dukungan selalu hadir supaya tentunya golf di Indonesia menjadi naik kelas dan lebih naik kelas lagi. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya seperti yang udah sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan kembali
terima kasih kepada sponsor utama kita, Bapak Muhammad Prapanca dan Bapak Adri yang sudah membantu kita secara teknis. Kita ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk para sponsor. Dan untuk teman-teman semua, jangan patah semangat. Mudah-mudahan di tahun yang berikutnya tetap akan berjalan. Untuk itu saya akan bacakan Top 10 Order of Merit Indonesian Tourism Golf Pro Series yang diselesaikan hari ini. Yang pertama dari 10 besar aja ya, dari ranking 11 ke bawahnya bisa baca sendiri di grup PGA Tour Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan selamat di nomor 10 yang naik 6 peringkat, Kevin C. Akbar dengan nilai pendapatan selama satu musim 143.551.583. Urutan ke-9 dengan nilai pendapatan 144.907.000 rupiah sekian, Henry Nasim, selamat. Di tempat berikutnya dengan pendapatan selama satu musim sebanyak 145.013.000 rupiah sekian, Saudara Nasim Surahman. Di tempat berikutnya posisi ke-7 dengan nilai pendapatan 150.119.000 rupiah sekian, Saudara Asep Saifullah. Di tempat berikutnya dengan pendapatan 153.605.000 rupiah, Saudara Rory. Tempat berikutnya di posisi ke-5 dengan pendapatan 196.766.000 sekian, Saudara Indra Hermawan. Di tempat berikutnya urutan keempat di akhir musim dengan pendapatan 196.766.000 rupiah sekian, Saudara Indra Hermawan. Di tempat berikutnya dengan pendapatan 230.485.000 rupiah sekian, Saudara Bradley Taslim. Ini Bradley Taslim yang belum juara ini. Ya, kita tunggu tahun depan nih. Posisinya spesialis nomor 2 dia sekarang. Yang di tempat berikutnya urutan ketiga dengan total pendapatan sebanyak 261.323 rupiah sekian, Saudara Syukrizal. Di tempat kedua dengan pendapatan selama satu musim 374.678.000 rupiah sekian, Saudara Mas Benita Kasyadi. Di tempat pamungkas, saya ucapkan selamat, tapi yang mendapatkannya tidak hadir malam ini. Saya sebutkan total pendapatan yang dimiliki oleh Leading Order of Merit atau pemenang Order of Merit tahun 2023 dengan pendapatan selama satu musim 450.497.000 sekian, dimenangkan oleh Saudara Jonathan Wiono. Ini adalah sesuatu yang kita banggakan. Kita juga mohon kerjasamanya agar semua dapat berjalan lancar. Yang namanya hambatan pasti ada, tapi bukan berarti kita melupakannya. Jadi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Mohon maaf kalau dalam pelaksanaan tahun ini juga ada kekurangan. Kami akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nurdana boleh maju ke depan. Ya, dan hadiahnya tadi akan diantar oleh Ariana Grande, Pak, ya.
langsung bisa diambil di kamar Pak, kebetulan hadiahnya ya. Baik, kalau begitu kami persilakan Pak Nurdana untuk bisa naik ke atas panggung yang menyerahkan. Mohon izin Bapak Agus Triyono dan juga Bapak Adrian Syah Akbar. Kami silakan untuk bisa bersama mendampingi pemenang menuju ke atas panggung malam hari ini. Inilah pemenang di series yang ke-20 di Yogyakarta. Baik, silakan tepuk tangan boleh. Ya, tidak bosan-bosannya malam hari ini saya mengajak kita untuk bisa merayakan euforia kemenangan dari para profesional golfer di Indonesia. Sekali lagi selamat kepada Bapak Nurdana. Yes, silakan berfoto bersama. Luar biasa sekali. Ini nanti fotonya juga akan kita cetak tentunya dalam bentuk foto ronsen ya. Oh enggak ya? Bercanda, baik. Terima kasih sudah difoto Pak. Sudah? Oke, kalau sudah tolong dihapus ya Pak ya. Oh jangan dong ya. Untuk dijadikan kenang-kenangan. Baik, mohon izin Bapak Agus untuk boleh tetap bergabung bersama dengan kami sekaligus Bapak Andriansyah. Karena sesaat lagi seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama, kita akan berikan apresiasi kepada juara umum di Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023. Ini dia piala kemenangannya akan diberikan kepada Bapak Agus selaku perwakilan dari Bapak Jonathan Wiono. Baik, ini dia luar biasa sekali. Mungkin boleh seruannya Pak, salam olahraganya Pak ya. Bersama-sama teman-teman ya, semuanya ya. Saya bilang salam olahraga, jawabannya adalah juara. Siap? 1, 2, 3. Salam olahraga. Salam olahraga. Yeay. Yes, ini dia kemenangan yang kita rayakan bersama. Rangkaian acara Indonesia Tourism Golf Pro Series 2023 yang dimenangkan oleh Jonathan Wiono, yang berhasil menjadi pegolf yang memenangkan seri IDGBS sebanyak 6 kali berturut-turut.